Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share alasan kenapa saya menggunakan teknik strobis dalam wedding fotografi, apa saja kekurangannya dan bagaimana mengatasinya. Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Secara garis besar, teknik strobis adalah sebuah teknik yang membutuhkan flash eksternal, dimana flash eksternal ini kita gunakan di luar dari kamera ataupun offshoot dari kamera, sehingga bisa menghasilkan foto yang tidak flat, foto yang sangat bervariatif, mulai dari cahaya maupun angle-angle maupun kreativitas kita dalam bermain cahaya, bisa dari front light, side light, backlight ataupun highlight. Itulah enaknya ketika kita menggunakan strobis. Jadi flash itu tidak hanya ada di atas kamera saja. Untuk strobis ini kita pastinya membutuhkan alat tambahan yang digunakan untuk memicu flash maupun menerima sinyal dari flash. Alat tersebut itu adalah receiver dan ini adalah triggernya. Trigger ini untuk memicu flash untuk menyala, sehingga ketika kita menjepret shutter, flash juga ikutan terpicu untuk menyala. Oke, sementara itu dulu, nanti akan saya buatkan video tersendiri tentang strobis. Di awal saya mulai masuk ke bisnis wedding fotografi, saya tidak langsung menggunakan strobis, jadi tetap ikut dari saran-saran maupun yang sudah dari para senior, yaitu menggunakan flash studio atau flash listrik ataupun flash yang besar-besar. Itu dulu di awal-awal sangat ribet sekali, mulai bawa minimal itu bawa 2 tas yang berisi tas lighting, kemudian tas yang berisi kamera dan aksesorisnya. Jadi biasanya itu yang depan itu tas lighting, yang belakang ya itulah ribetnya dulu harus bawa tas-tas besar. Namun semenjak mulai mengenal strobis, barang bawaan sudah mulai berkurang, sehingga sangat membantu untuk kerja kita, membantu kita lebih enjoy ketika berangkat ataupun di lokasi. Oke, berikut 3 alasan kenapa saya memilih menggunakan strobis dibandingkan menggunakan flash listrik ataupun yang lain. Alasan yang pertama adalah simple, pasti, karena kita tidak perlu membutuhkan atau perlu membawa flash studio yang besar. Kalau punya saya adalah FT300, itu juga lumayan besar. Ketika harus membawa 2 lighting, katakanlah saya harus membawa tas koper ataupun tas ransel yang lumayan untuk bisa membawa studio lighting tersebut. Namun ketika saya beralih ke strobis, saya cukup memasukkan ini di tas kamera, itu pun sudah bisa, dan itu sudah cukup. Jadi bener-bener sangat simple, bener-bener sangat praktis. Jadi bagi teman-teman yang masih berribet-ribet ria, saya sarankan untuk beralih ke strobis. Alasan yang kedua adalah hasilnya pastinya bisa dipertanggungjawabkan. Bagi teman-teman yang menginginkan foto-foto dengan nuansa pelaminan yang masih ada, katakanlah lampu dari dekornya atau lampu dari pelaminan itu masih terekam, kemudian bunga-bunganya masih terlihat ataupun masih terkena sinar dari lighting dekor ataupun lighting pelaminan, itu menggunakan teknik strobis ini bener-bener nuansa itu masih ada. Tapi balik lagi ke cara kita setting exposure sih. Jadi kalau cara kita setting exposure itu sesuai, maka kita akan mendapatkan ambience ataupun nuansa dari pelaminan itu masih terekam dengan baik. Namun bagi teman-teman yang menginginkan foto yang tajamnya lebar atau ruang tajamnya lebar, kemudian foto itu kris banget, kemudian fotonya cenderung flat, maka menggunakan lampu studio itu pilihan teman-teman. Tapi kalau teman-teman menginginkan karakter yang masih nuansanya dari sekitar ataupun ambience dari lokasi atau pelaminan itu masih tertangkap, maka strobis itu bisa jadi alternatif.
tapi semua balik lagi ke karakter teman-teman. Alasan yang ketiga adalah mudah untuk dibawa kemana saja. Ketika di lokasi ataupun di pelaminan kita gunakan teknik strobis, ketika mungkin biasanya ada teman-teman yang masih menggunakan foto background ataupun membawa background tersendiri, itu ketika menggunakan flash listrik itu kita harus masih ngolor kabel, masih itu. Namun ketika teman-teman menggunakan teknik strobis, ya tinggal bawa saja light stand dan berisi, atau kalau ini tripod jadi tinggal ngangkat gini saja, tinggal bawa ke background ataupun ke tempat manapun yang akan kita laksanakan sesi foto selain di pelaminan. Atau teman-teman mau motret pengantin di kamar pengantin, jadi ya tinggal bawa saja, katakanlah ini adalah tripod dengan flash ya, jadi kita tinggal angkut aja. Berbeda ketika kita menggunakan flash listrik, katakanlah kita harus mempersiapkan listriknya, kita harus mempersiapkan kabelnya. Namun ketika kita menggunakan strobis tinggal angkut. Oke, itu tadi 3 keunggulan ataupun 3 alasan kenapa saya menggunakan teknik strobis. Yang pasti setiap teknik itu pasti ada kelemahan, ada kekurangannya. Kekurangan dari teknik strobis ini adalah satu, powernya yang pastinya tidak besar. Pasti kita tahulah seberapa kemampuan dari flash ini. Ini adalah YN560 seri 2. Ini pasti nggak bakalan bisa full power ya yang pastinya powernya sangat terbatas lah. Berbeda dengan flash listrik yang kita bisa geber seberapapun juga masih aman-aman saja. Namun ketika kita menggunakan flash eksternal seperti ini, kita harus bisa menghitung powernya bakalan kuat sampai berapa jepretan, ataupun baterainya kuat sampai berapa frame atau berapa jepretan. Kekurangan yang kedua adalah kita harus bawa baterai cadangan yang cukup untuk sesi pemotretan. Ketika kita membawa baterai yang sedikit, katakanlah kita lupa ngecas ataupun kita lupa beli, kita harus memberikan siasat bahwasanya kita atur power agak kecil lah. Akhirnya kita push di ISO-nya. Ya balik lagi ke teman-teman sih, ketika kondisi seperti itu apa yang mau diimprove itu tergantung di TKP. Tapi kalau memang cahaya ataupun lampu dekor yang menyorot ke pelaminan itu, terkadang akhir-akhir ini ada beberapa pengantin ataupun pihak dekor itu entah itu memberikan secara free atau harus bayar. Jadi ada lampu par ataupun lampu sorot ataupun lampu yang sangat membantu untuk menerangi dari pelaminan. Itu lumayan mengurangi kerja dari flash. Bagi saya sendiri flash itu tetap diperlukan agar tamu ataupun para manten itu ketika di foto itu bisa lihat flash, oh sudah difoto, jadi waktunya kita untuk turun. Nah itu oke, itu tadi alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah karena bentuknya kecil, jadi mungkin kesannya itu kurang makaryo ataupun kurang terlihat gregetnya. Namun ketika kita taruh flash dengan payung, dengan softbox ataupun dengan apapun yang teman-teman punya yang bisa terlihat lebih besar, itu juga untuk salah satu teknik untuk mengakali bahwasanya kita ini tidak main-main meskipun peralatan kita kecil ataupun flash kita kecil, namun hasilnya bisa diandalkan. Oke, sementara itu dulu mulai dari alasan kenapa saya menggunakan teknik strobis, kemudian apa kekurangannya dan bagaimana cara mengakalinya sudah saya share. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan atau masih kurang jelas atau masih ragu bahkan untuk menggunakan teknik strobis, silahkan lanjut di kolom komentar. Sementara itu dulu, jadi 3 alasan kenapa saya menggunakan strobis adalah simple, pasti, nggak ribet, nggak butuh colokan listrik, kemudian adalah hasilnya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Itu bagi teman-teman yang menginginkan foto yang terlihat natural, terlihat nuansa-nuansa dari pelaminan itu masih terekam. Alasan yang ketiga adalah mudah untuk dibawa kemana saja. Itu tadi. Kekurangannya pastinya power flashnya ini tidak bisa kita set sebesar dari power flash listrik, pasti sangat terbatas. Pasti kita benar-benar butuh
butuh strategi, butuh teknik gimana caranya kita bisa atau flash ini bisa sampai di akhir sesi pemotretan. Kekurangan yang kedua yaitu pastinya kita butuh baterai cadangan yang agak banyak untuk menghindari dari katakanlah kehabisan baterai. Jadi kita tinggal ganti langsung. Tapi kalau kita kehabisan baterai ya tinggal bagaimana kita improve-nya. Tinggal kita main available atau malah bahkan satu lighting atau ya gimana kita mengimprove-nya di lokasi. Kekurangan yang ketiga adalah flash kecil ini pasti kelihatan di mata orang-orang yang menginginkan peralatan yang wah itu ya jelas kurang greget. Namun ketika kita akali dengan menambahkan payung, dengan menambahkan softbox ataupun beauty disk, itu bisa menutupi kekurangan dan sangat terlihat makar yo. Oke, sementara itu dulu, terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.